Tidak ada satu orang pun yang terbebas dari penghakiman tersebut. Berbicara penghakiman berarti ada hakim yang adil dan Yesus Kristuslah hakim tersebut, saudara. Bagaimana mungkin Yesus yang menjadi hakim lalu dia membuat kita orang-orang percaya kita dibebaskan dari pengadilan tersebut? Berarti Yesus melakukan KKN dong. Tuhan punya tatanan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah KKN. Saudara dan saya walaupun kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka tetap akan diadilin. Saudara sebagai pendeta atau gembala atau teolog secanggih apapun dan sepandai apapun, saudara akan diadili. Diadili berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan masing-masing manusia. Saudara, kalau kita mungkin sebagai seorang teolog, tapi kita tidak pernah bisa mempraktekkan apa yang kehendak Bapa inginkan, yang Bapa ingin kita lakukan, maka kita pun akan diadili. Benarkah perbuatan kita sesuai dengan kehendaknya? Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, saat ini kita akan berbicara mengenai hidup di dalam penghakiman Tuhan. Sering orang percaya pada saat ini berkata bahwa saya sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka dia berkata bahwa saya akan bebas dari penghakiman Tuhan. Saya tidak akan diadilin. Begitu banyak orang percaya justru menyadari dan dengan yakin dia mengimani bahwa ketika dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia akan terbebas dari pengadilan Tuhan. Bukan seperti ini yang Injil ajarkan, saudara. Justru setiap manusia di muka bumi ini tidak akan pernah bisa terbebas dari pengadilan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Saudara, firman Tuhan jelas katakan Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Saudara, berbicara memandang muka berarti tidak ada pengecualian. Saudara mungkin jemaat, saudara mungkin aktivis, saudara mungkin seorang pelayan Tuhan, worship leader, singer, majelis gereja, saudara mungkin sebagai pembicara, atau saudara mungkin sebagai gembala sidang sekalipun. Tidak ada pengecualian. Yang ada semua orang akan diadili. Jadi selama ini pemahaman kita bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara, lalu kita bebas dari penghakiman, itu salah besar. Karena tidak ada satu orang pun yang terbebas dari penghakiman tersebut. Berbicara penghakiman berarti ada hakim yang adil dan Yesus Kristuslah hakim tersebut, saudara. Bagaimana mungkin Yesus yang menjadi hakim lalu dia membuat kita orang-orang percaya kita dibebaskan dari pengadilan tersebut? Berarti Yesus melakukan KKN dong. Tuhan punya tatanan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah KKN. Saudara dan saya walaupun kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka tetap akan diadilin. Saudara sebagai pendeta atau gembala atau teolog secanggih apapun dan sepandai apapun, saudara akan diadili. Diadili berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan masing-masing manusia. Saudara, kalau kita mungkin sebagai seorang teolog, tapi kita tidak pernah bisa mempraktekkan apa yang kehendak Bapa inginkan, yang Bapa ingin kita lakukan, maka kita pun akan diadili. Benarkah perbuatan kita sesuai dengan kehendaknya? Jadi sangat salah besar kalau kita mengamini selama ini bahwa kita percaya kepada Yesus maka kita bebas dari penghakiman. Tidak, saudara. Justru kita akan dihakimin. Semua kita akan dihakimin. Memang beda ukurannya, saudara. Perbuatan kita sebagai orang percaya, tolak ukurnya jelas harus menjadi serupa seperti Yesus. Berbicara hakim, hakim pasti akan membuktikan kalau seseorang bersalah, berarti ada contohnya yang benar. Ketika kita bersalah, berarti ada yang benar. Ketika seseorang mungkin melakukan pelanggaran, berarti ada contohnya, seharusnya yang benar bagaimana. Begitu pula dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Ketika kita berhadapan dengan hakim yang adil, kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai hakim,
maka dia akan membuktikan yang benarnya seharusnya seperti apa. Lalu standarnya yang digunakan oleh Yesus apa? Saudara, sebagai orang percaya yang akan diadili nanti di hadapan Tuhan, justru yang digunakan tolak ukurnya adalah pribadi Yesus sendiri. Pribadi hakim itu sendiri, saudara. Ketika dia melihat kita, maka dia akan mengenali adakah karakter Yesus di dalam diri kita. Ketika dia memandang kita, ketika kita berdiri di hadapan dia di pengadilan, maka dia akan mengenali adakah kita serupa dengan dia. Kalau kita tidak serupa dengan dia, maka kita tidak berkenan di hadapannya. Kalau kita tidak serupa seperti Yesus, maka kita pun tidak akan bisa dianggap benar di situ, saudara. Karena kita orang-orang percaya yang ditebus dan dibenarkan, dituntut dan diminta agar kita menjadi benar-benar menjadi serupa seperti Yesus. Jadi kalau selama ini kita merasa percaya kepada Yesus, lalu kita sembarangan, hidup kita seenaknya saja, menggunakan mulut sembarangan, cara pandang kita sembarangan, saudara, itu suatu hal yang keliru. Mari, masih ada kesempatan untuk kita berubah. Ayo saudara, dimanapun saudara berada, saat ini, kalau kita masih semaunya sendiri hidup saat ini, ayo, saya mengajak kita untuk berubah, saudara. Hidup kita sebentar lagi akan menghadapi penghakiman Tuhan. Dan tolak ukurnya adalah pribadi Yesus Kristus yang menjadi hakim. Jadi kalau kita saat ini belum menjadi serupa seperti Yesus Kristus, ayo kita berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus. Firman Tuhan jelas katakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Kata ketakutan di sini adalah phobos, di mana seperti orang yang menghadapi teror, orang yang menghadapi ketakutan, padahal belum tentu terjadi. Seharusnya dalam hidup orang percaya, dia memiliki phobos, dia memiliki kegentaran. Kalau dia mau melakukan segala sesuatu, dia sudah pikirkan, apakah ini menyakiti hati dan perasaan Tuhan atau tidak? Apakah yang akan saya bicarakan ini menyakiti perasaan Tuhan atau tidak? Sudah berpikir jangan-jangan yang saya akan ucapkan dan saya perkatakan ini membuat hati Tuhan berduka. Di sini kita punya kegentaran. Seperti ketika ada kasus teror bom. Ada bom bunuh diri. Begitu banyak orang mengalami ketakutan. Begitu dengar, ada tas ditinggal, ada tas ransel ditinggal. Sudah mulai ketakutan. Jangan-jangan ada bom. Mereka gentar. Mereka khawatir. Jangan-jangan mereka akan menjadi korban, akan dibom. Saudara, begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seharusnya kita memiliki kegentaran di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kita pikirkan, cara pandang kita, cara berbicara kita, tingkah laku kita. Hendaklah kita gentar, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini melukai hati dan perasaan Tuhan. Kita harus berjuang untuk tidak melukai hati dan perasaan Tuhan. Jadi sebelum kita melakukan, kita harus sudah memikirkannya, ini melukai hati dan perasaan Tuhan atau tidak. Kita sudah harus berpikir, jangan-jangan ini melukai hati dan perasaan Tuhan. Sehingga kita harus benar-benar teliti memeriksa setiap aspek dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak melakukan kesalahan. Karena kita tahu, kita semua akan bertanggung jawab. Dalam hal apapun saudara, dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal apa yang kita pikirkan, dalam hal apa yang kita lihat, dalam hal apapun yang kita perkatakan dan ucapkan, dan kita mengambil keputusan. Semua itu harus kita pertimbangkan baik-baik, saudara. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa saya sudah percaya Yesus, maka saya pasti masuk surga dan bebas pengadilan. Maka saudara harus merubah pola berpikir seperti itu. Karena tidak seperti itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya justru adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka saudara dan saya, kita harus berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga ketika kita berhadapan di pengadilan tahta Tuhan, dia hanya melihat, adakah engkau serupa seperti Yesus? Kalau engkau tidak serupa seperti Yesus, maka hakim yang adil ini tidak bisa kompromi. Saudara boleh seorang pendoa syafaat, saudara boleh seorang aktivis, saudara boleh seorang gembala sidang. Itu semua tidak mengurangi dan tidak membebaskan saudara dari pengadilan Tuhan. Karena semua akan diadili berdasarkan perbuatan saudara. Orang perbuatannya, kalau dia benar-benar memiliki
berkualitas seperti Yesus, serupa seperti Yesus, maka yang dia lakukan, semua motivasinya, semua yang diperbuatkan sama bagaimana seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Adakah kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan ini? Atau kita melakukan kehendak kita sendiri? Saudara, kalau kita mau jujur, terlalu banyak yang kita lakukan justru kehendak kita sendiri. Inilah yang membuat kita akhirnya tidak bisa menjadi serupa seperti Kristus. Tidak ada pilihan, saudara. Kalau kita mau benar-benar bisa berkumpul dengan Bapa di surga, maka saudara dan saya, kita harus sadar betul bahwa kita akan hidup menghadapi pengadilan tahta Tuhan. Dan ukurannya yaitu saudara dan saya, kita menjadi serupa seperti Kristus. Mari saudara, saya mengajak saudara dimanapun berada, mari kita berjuang. Ingatlah bahwa kita harus berusaha, berjuang dengan tekun dan ulet, bahwa saudara dan saya, kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.